अन्ना, आपको सॉरी बोलना चाहिए ना? अन्ना, से सॉरी। अबे हवा आने दे, चल हट। Assalamualaikum sobat dengerin film, semoga kalian selalu diberikan kebaikan dan keberkahan selalu. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film action terbaru tahun 2025, yang dimana cerita ini berasal dari India, yang mengisahkan tentang seorang musafir yang tak sengaja menghancurkan satu kota gangster gara-gara beliau diganggu saat makan. Siapakah dia? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita cek filmnya hanya di sini. Jat, and let's go! Kisah dimulai di Sri Lanka pada tahun 2009, di mana pada saat itu pasukan Tentara Nasional Sri Lanka berhasil menggulung kelompok teroris pemberontak yang bernama JTF atau Jaffna Tiger Force. Dalam upaya membasmi kelompok ini hingga ke akar-akarnya, tentara Sri Lanka melakukan penyisiran ke dalam hutan. Dibantu warga desa setempat, mereka mencari senjata yang kemungkinan masih ditinggalkan oleh JTF di hutan itu. Selama berhari-hari mereka menggali di beberapa titik yang dicurigai tersimpan senjata atau harta JTF. Di salah satu lubang galian, seorang pria gondrong merasakan linggisnya mengenai benda keras. Setelah digali lebih dalam, ternyata itu adalah peti harta karun yang berisi emas batangan yang sangat banyak. Karena tidak mau emas itu disita, si gondrong dan 3 temannya pun segera menyembunyikan peti itu kembali. Namun, ada tentara yang curiga dengan gerak-gerik mereka, hingga kemudian si gondrong juga menghabisi semua tentara di sana secara membabi buta. Singkat cerita, mereka berempat berhasil membawa peti itu dan melarikan diri memakai kapal. Selama berhari-hari mereka terombang-ambing di lautan tanpa tahu arah yang pasti. Hingga akhirnya mereka mencapai daratan India dan memutuskan untuk mengamankan harta karun mereka dengan menguburnya di pantai. Saat hendak lari, tiba-tiba mereka dihadang oleh patroli polisi India. Dan karena terlihat mencurigakan, mereka pun langsung digiring ke kantor polisi. Seorang inspektur bernama Mustak lantas menginterogasi mereka. Namun tidak ada satupun yang mau berbicara, karena itu mereka dianggap sebagai teroris yang masuk ke India secara ilegal. Si gondrong lantas mengeluarkan 1 batangan emas untuk menyogok polisi. Tapi si polisi korup itu mengatakan kalau hanya sebatang, maka hanya 1 orang yang bisa bebas. Alhasil mereka berempat mengeluarkan emas mereka masing-masing. Usai disuap dengan banyak emas, Mustak akhirnya membebaskan mereka. Bahkan Mustak akan mengurus KTP mereka agar bisa tinggal di India tanpa masalah. Dan ketika ditanya siapa nama mereka, si gondrong pun menjawab kalau namanya adalah siapakah dia, bagaimana sosoknya, nanti kalian akan tahu. 16 tahun kemudian, Presiden Vasundara menerima sebuah paket misterius yang dikirim dari desa Motupalli, Andhra Pradesh. Saat paket itu dibuka, di dalamnya terdapat 10 jempol manusia yang telah dipotong beserta sebuah surat. Surat itu ditulis oleh seorang anak bernama Divi. Dalam suratnya, Divi menjelaskan bahwa jempol-jempol itu milik kakaknya dan warga desa yang lain. Divi juga mengadu kalau mereka sudah tidak tahu harus kemana lagi meminta pertolongan. Desa mereka telah diambil paksa oleh keluarga yang dikenal sangat bengis dan tak berperi kemanusiaan. Divi berharap Bu Presiden bisa membantu mereka. Jika tidak, mungkin Bu Presiden akan menerima paket kepala warga desa. Setelah membaca surat itu, Bu Presiden tampak sangat marah. Dia segera memerintahkan Satya Murty, ENCBI terbaiknya untuk menyelidiki apa yang terjadi di desa Motupalli. Tanpa membuang waktu, Satya langsung bergegas menuju Andhra Pradesh. Sementara itu, seorang petani di Motupalli yang sedang membajak sawah dikejutkan dengan tangan manusia yang terkubur di tanah. Tidak hanya itu saja, ditemukan juga 10 jasad tanpa kepala. Jasad-jasad itu lalu dibawa ke desa dan membuat semua warga syok berat. Tak lama kemudian, seorang polwan baru bernama Vijaya Laksmi tiba.
Melihat mayat-mayat mengenaskan itu, Laksmi lantas bertanya ke warga apa yang sebenarnya terjadi di sini. Namun, jawaban yang didapatkan hanya isak tangis. Laksmi mencoba bertanya lagi, namun semua tetap bungkam. Seolah-olah pelakunya adalah Voldemort yang jika menyebutkan namanya, maka sama saja memanggil sang dewa kematian. Di tengah itu, tiba-tiba seorang kakek bernama Makrat mengatakan bahwa warga desa hanyalah pengecut. Mereka terlalu takut nasibnya akan sama dengan 10 jenazah itu. Padahal mayat itu adalah orang-orang yang mereka sayangi dan membutuhkan keadilan. Bu Polwan pun semakin geram, dan saat itulah seorang bocil meneriakkan sebuah nama. Ternyata dia penjahatnya. Di istana Rana Tungga, ibunya Rana alias Ama terlihat sedang nyantai sambil nyebat. Kemudian dengan tegas dia memerintahkan PNS di Dinas Pertanahan untuk memproses penyitaan sertifikat tanah milik warga desa menjadi atas nama Rana Tungga. Ia bahkan mengancam akan membunuh siapa saja yang berani menentang perintah putranya. Sementara itu, Inspektur Laksmi dan rekan-rekan dalam perjalanan menuju rumah Rana Tungga. Tapi dia dan rombongannya tiba-tiba disuruh putar balik oleh Kapolres Sunil Kumar. Karena berurusan dengan Rana Tungga berarti menyerahkan nyawa ke malaikat maut. Namun Laksmi yang baru dipromosikan tetap meneruskan perjalanannya. Di tengah kebun tebu, tiba-tiba seorang polisi turun dan menghentikan iring-iringan mobil polisi lainnya. Semua polisi laki-laki yang bermental tempe pun tidak ada yang berani lanjut ke rumah Rana Tunggak. Hanya Laksmi dan beberapa polwan yang bertekad untuk terus melanjutkan penggerebekan. Singkat cerita, mereka pun tiba di istana Rana Tungga dan menghajar semua penjaga di sana. Ama yang melihat penyerangan itu seketika ngomel-ngomel. Kemudian terdengar suara teriakan dari dalam dan muncullah istri Rana yang bernama Barati. Dengan sopan dan lemah lembut, Barati meminta maaf atas tindakan anak buah beserta ibu mertuanya yang tidak sopan terhadap tamu. Barati lalu mempersilakan Laksmi CS untuk masuk. Dan begitu mereka berada di dalam, Laksmi langsung menuntut untuk melihat Rana Tungga. Namun Barati malah terus-terusan membacot yang membuat kesabaran Laksmi akhirnya habis. Lalu tiba-tiba sikap Barati langsung berubah 180 derajat. Ia menyuruh anak buahnya untuk melucuti pakaian polwan-polwan itu. Mereka juga diperbolehkan mengerjai para polwan untuk memuaskan nafsu biadab mereka. Setelah semua pakaian polwan dilucuti, mereka lalu disekap di gudang belakang. Di situ Barati berkata dengan lembut tapi menusuk bahwa sampai detik ini tidak ada yang berani menyentuh suaminya. Karena Rana Tungga adalah dewa kematian. Siapapun yang berani melawannya, maka nasib mereka akan berakhir tragis. Di tempat lain terlihat seorang pria berjalan dengan sangat percaya diri bak artis Bollywood di sebuah festival. Dia adalah Jaat, seorang pengembara yang lagi traveling keliling India. Ceritanya, Jaat naik kereta menuju Chennai. Namun sampai di daerah Andhra Pradesh, keretanya mogok dan butuh 1 hari untuk perbaikannya. Dan karena lapar, Jaat lalu memutuskan untuk makan di ward milik Simbok. Di sana Jaat menunjukkan sikap ramah dan sangat sopan kepada Simbok warung. Simbok pun bertanya-tanya karena dia tidak pernah melihat Jaat sebelumnya. Tak lama kemudian, beberapa preman sayur datang ke warung itu dan menyenggol makanan Jaat hingga terjatuh. Selain sudah mengganggu 3 hal yang tidak boleh diganggu dalam hidup, yaitu jangan ganggu orang yang sedang makan, orang yang sedang tidur atau istirahat, dan orang yang sedang beribadah. Mereka juga dengan seenaknya mengambil semua dagangan yang ada, termasuk samsu, sampo, dan kerupuk. Jaat yang merasa tidak nyaman dengan perlakuan enggak berakhlak itu lantas dengan sopan sambil tetap tersenyum ramah mencoba meminta salah satu jamet yang diketahui bernama Suhas ini untuk meminta maaf. Bukannya menyadari kesalahan, si jamet malah nyolot dan menghina Jaat. Dia juga memperingatkan Jaat agar tidak macam-macam sama mereka kalau masih sayang nyawa. Maka dari itu, Jaat lalu menegaskan kalau dia cuma butuh permintaan maaf, tapi lagi-lagi para preman itu malah menyerangnya. Mereka kira dia adalah musafir biasa, tak disangka-sangka, Jaat bisa melibas Suhas CS hanya dengan tangan kosong. Warungnya Simbok pun jadi kacau balau. Di tengah itu, Suhas berusaha melarikan diri tapi mobilnya ditahan hanya dengan 1 tangan oleh Jaat. Suhas selalu mengancam Jaat agar jangan berani main-main karena sekarang dia berhadapan dengan anak buah pejabat kota yang bernama Ramsu.
Dan kalau bosnya itu tahu, Jaat pasti akan menyesal. Usai berhasil menaklukkan Suhas, kemudian Jaat meminta diantar menemui Ramsu. Sampai sini kita mulai dibuat bertanya-tanya siapa sebenarnya Jaat ini. Di sisi lain, di rumah Ramsu sedang ada pesta perjodohan putrinya dengan seorang cowok. Ramsu tampak memaksa pihak keluarga si cowok untuk segera menikahi putrinya. Namun, di tengah bacotan Ramsu yang menggebu-gebu itu, tiba-tiba mulutnya Ramsu langsung dibungkam paksa oleh Jaat yang menuntut permintaan maaf. Jelas saja Ramsu bingung. Lalu Jaat menjelaskan kalau anak buah Ramsu sudah menyenggol makanannya dan membuat kerusuhan di warung Simbok. Dan sebagai bos, Ramsu harusnya bisa mengajari anak buahnya soal sopan santun. Bosnya digaplok Jaat. Anak buah Ramsu pun tak tinggal diam dan keributan pun pecah. Seluruh anak buah Ramsu berhasil dihabisi Jaat seorang diri dengan sangat mudah. Kemudian Ramsu mengancam, kalau sampai adiknya mengetahui perbuatan Jaat, maka tamatlah riwayat Jaat dan nama adiknya adalah Somulu. Tapi Jaat tidak ada takut-takutnya dan malah menghajar Ramsu lagi. Di tempat lain, Satya Murti telah tiba di Bandara Andhra Pradesh saat hujan turun sangat lebat. Inspektur Serik yang akan mendampingi Satya mengatakan bahwa dalam cuaca ekstrem mereka tidak bisa terbang dengan helikopter menuju Motupalli. Alhasil mereka terpaksa menggunakan jalur darat. Di saat yang bersamaan, seorang polisi korup menghubungi Menteri Pusat yaitu Ravi Shankar. Dia mengabarkan kalau ada agen Chibi yang sedang menuju desa Motupalli. Mendengar informasi tersebut, Ravi pun langsung ketar-ketir. Ravi lantas segera menghubungi rumah Rana Tungga menginstruksikan agar keluarga Rana siap-siap menghadapi kedatangan agen CBI. Di tempat lain, seorang pria bernama Somulu tengah memantau pekerjaan PNS di sebuah kantor pertanahan. Para PNS itu dipaksa kerja rodi untuk memproses pemindahan sertifikat tanah warga desa ke atas nama Rana Tungga. Saat suasana sedang mencekam, sebuah ponsel berbunyi dan Samidi menyuruh pemilik ponsel untuk mengangkat teleponnya. Rupanya telepon itu berasal dari anak kakek tua yang mengingatkan supaya ayahnya tidak terlambat minum obat asam urat. Tapi Samidi yang benggis malah memerintahkan si kakek untuk meminum semua obatnya. Sementara, Ramsu dibawa paksa oleh Jaat untuk menemui adiknya yaitu si Samidi. Tiba di depan kantor pertanahan Jaat yang mendengar suara aneh dari dalam pun segera bertindak. Dengan santuy sambil nyebat, Jaat memasuki kantor itu untuk mencari Samidi. Tapi tiba-tiba usai menumbangkan salah satu anggota Samidi, Jaat lalu menyuruh Samidi untuk meminta maaf kepadanya. Tapi kemudian Jaat ditendang dari belakang dan dengan songongnya Samidi menolak meminta maaf. Dia bahkan mengatakan bahwa Jaat salah memilih lawan. Namun Samidi terlalu meremehkan Jaat yang ternyata berhasil mengobrak-abrik mereka semua dengan sangat enteng. Setelah suasana kembali tenang, Samidi lalu memberi ancaman yang lebih besar lagi. Dia berkata, kalau sampai kakaknya tahu tentang ini, Jaat pasti akan mati karena kakaknya adalah Rana Tungga. Kita lalu kembali lagi ke Satya Murti yang bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di Motupalli. Sarikan pun memberitahu bahwa daerah tersebut dikuasai oleh sebuah keluarga yang dipimpin oleh seseorang yang sangat kejam yaitu Rana Tungga. Flashback lagi ke 16 tahun yang lalu, di mana waktu itu setelah menjadi warga India berkat polisi korup bernama Mustak Rana Tungga dan 3 orang lainnya bekerja jadi kuli di pelabuhan. Sampai suatu ketika ada preman yang mengganggu mereka dan memukul Samidi, adik kesayangannya Rana Tungga. Dan besoknya Rana Tungga CS langsung mendatangi si bos preman yang lagi di rumahnya. Dengan penyamaran mereka pura-pura ingin membeli seekor babi. Tapi tak disangka-sangka mereka langsung membrutal dan membantai si bos preman dengan sangat keji. Tak berselang lama, Inspektur Mustak datang ke TKP dan memarahi Rana Tunggak yang sudah bertindak di luar batas.
Dan saat polisi korup itu lagi ceramah, tiba-tiba sambil menenteng kelapa Mustaq, Rana Tungga keliling kampung untuk memberi ultimatum bahwa siapa saja yang menentang mereka akan bernasib sama seperti Mustaq. Sejak saat itu si psikopat Rana Tungga pun semakin merajalela. Dia membantai semua musuhnya dengan sangat kejam. Para remaja pun dipekerjakan dengan cara membuat mereka kecanduan narkoboy. Lambat laun geng Ranungga menjadi kekuatan yang sangat ditakuti di Motupali. Setelah membangun kerajaannya, Rana Tungga lantas mengajak keluarganya untuk tinggal di Andhra Pradesh. Dan selama 16 tahun ini tidak ada yang berani membantah perintah Rana Tunggak. Bahkan polisi pun takut menyentuhnya. Di sisi lain, Jaat telah tiba di istana Rana Tungga untuk meminta pertanggungjawaban atas makanannya. Sambil membawa samidi, Jaat langsung meminta Rana Tungga untuk keluar. Setelah beberapa waktu dengan penuh wibawa, Rana Tungga pun akhirnya muncul. Rana lantas menanyakan mengapa Jaat berbuat onar di istananya. Lagi-lagi Jaat menjelaskan dari mulai Suhas menyenggol makanannya, lalu Suhas menyebut nama Ramsu. Tapi Ramsu malah menyebut nama Samidi, hingga akhirnya Samidi menyebut nama Rana Tungga. Mendengar itu, Rana Tungga pun langsung menghampiri Jaat. Sekilas dia terlihat seperti akan marah besar, tapi ternyata justru Samidi yang digampar dan disalahkan Rana Tungga karena tidak mau meminta maaf. Rana juga berkata bahwa dia adalah puncak dari semua yang ada di sini. Maka dari itu, biar dia saja yang menuruti permintaan maaf ini. Tetapi Jaat malah pura-pura budek, sehingga Rana harus mengulang meminta maaf. Setelah merasa puas karena permintaannya dikabulkan, Jaat pun berniat untuk pergi. Namun selangkah lagi menuju keluar, tiba-tiba dia berhenti dan memutar ulang ingatannya. Kemudian Jaat mengurungkan niatnya untuk pergi sebab merasa ada yang janggal dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Terlebih saat melihat seragam polisi yang tergeletak di dalam istana. Jaat pun mulai bertanya-tanya siapa mereka sebenarnya. Kemudian dia menyusuri bercak darah di lantai dan memunguti seragam-seragam polisi itu. Begitu sampai di area yang mencurigakan, Jaat langsung menarik teralis sampai jebol dalam 1 kali tarikan. Di tempat itu, dia menemukan para polwan yang disekap tanpa busana. Setelah menyerahkan seragam itu ke para polwan, Jaat langsung diserang. Namun dengan cepat dia melawan dan mengalahkan mereka semua menggunakan tangan kosong. Melihat istana anaknya diobrak-abrik, Ama segera memerintahkan seluruh antek-anteknya untuk menghancurkan Jaat. Ketika melihat para polwan keluar mengenakan pakaian yang compang-camping, Jaat semakin marah. Sampai akhirnya Rana Tungga pun ikut turun tangan. Keadaan semakin tegang ketika keduanya saling tatap muka dan saling menodongkan senjata. Jaat menuntut agar seluruh polwan itu dibebaskan atau dia akan menembak Rana Tunggak. Tetapi Rana menolak dan menegaskan bahwa dia yang menguasai bumi dan seisinya. Dia pula yang menentukan hidup dan mati semua orang terutama yang berada di wilayah kekuasaannya. Rana juga menyepelekan Jaat dengan berkata bahwa Jaat bukan lawan seimbang baginya. Karena situasinya semakin mencekam berarti istri Rana memperingatkan sang suami agar menahan diri. Rana tidak boleh buru-buru mengambil keputusan karena mereka masih punya misi yang lebih penting. Apa itu misinya? Nanti kalian akan tahu. Akhirnya Rana Tungga pun mengalah dan membiarkan Jaat beserta para polwan pergi. Sebelum mereka pergi, Rana menegaskan bahwa nantinya Jaat pasti akan memohon ampun kepadanya. Namun Jaat sama sekali tidak gentar. Dengan santuinya dia nyebat kemudian mengantar polwan-polwan tersebut kembali ke kantor. Di tempat lain, rombongan Satya Murti dicegat oleh Raffi Shankar yang berusaha menyuap Satya agar tidak berbuat onar di wilayahnya. Raffi menawarkan segepok uang agar Satya membatalkan rencananya menuju Motupali. Namun Satya menolak mentah-mentah. Lalu Raffi yang merasa terhina pun mencak-mencak karena dia yang menguasai wilayah ini. Keduanya lantas adu bacot sampai Satya menembaknya. Kembali lagi ke rumah Rana Tunggak di mana Ama tidak terima jika ada orang yang berani menghina keluarganya. Dia pun menginstruksikan anaknya untuk membunuh Jaat. Kemudian Rana menyatakan bahwa tanpa diperintah pun dia pasti akan balas dendam. Tidak ada yang boleh menyentuh keluarganya, terutama adik kesayangannya, si Samidi. Tak lama setelah itu, Rana Tungga menerima telepon dari Raffi yang memberitahukan bahwa Satya Murti tetap berusaha melanjutkan misinya menuju Motupali.
Alhasil, Rana Atungga langsung memerintahkan antek-anteknya untuk menyingkirkan Jaat dan Satya. Dalam perjalanan, Satya mulai merasa ada yang aneh dengan sikap Raffi. Satya semakin yakin ada kekuatan yang lebih besar di balik ini semua. Namun tiba-tiba sementara di tempat lain, Jaat dan para polwan juga diserang habis-habisan. Dengan susah payah mereka berusaha melarikan diri. Naas Jaat dan salah satu polwan terpental dari mobil. Lebih parah lagi saat berupaya mengejar mobil si polwan itu malah ditikam. Untungnya, berkat aksi keren Jaat yang di luar Nurul, dia bisa membawa para polwan itu melarikan diri. Sementara itu, tak disangka-sangka Satya Murti ternyata masih hidup. Dia sudah mengantisipasi situasi ini sebelumnya sehingga sempat bertukar mobil. Singkat cerita, Jaat dan para polwan akhirnya tiba di sebuah desa yang sepi seperti kuburan. Jaat pun berusaha mencari pertolongan untuk polwan yang terluka, tapi tidak ada satu orang pun yang terlihat. Saat mereka hampir kehilangan harapan, seorang nenek tua datang membawa segelas air. Namun saat si polwan akan minum, dia terlanjur tewas duluan. Tak lama setelah itu, Laksmi mendapat telepon dari Rana Tungga. Dari sebuah gereja, Rana berkata bahwa Jaat dan lainnya tinggal menunggu waktu untuk menyusul si polwan. Di wilayah ini, dia adalah dewa dan semua nyawa adalah miliknya. Jaat langsung bertanya pada Laksmi apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Laksmi pun mulai menceritakan kisah yang didengar dari istrinya Rana waktu dia disekap. Scene pun berganti pada masa lalu. Bermula sekitar 6 tahun lalu, saat itu Menteri Raffi diundang ke Davos, Swiss. Di sana, seorang pengusaha bernama Robert memberitahu tentang penemuan senyawa langka yang sangat berharga, yaitu ternium. Ternium sendiri hanya ditemukan di 2 tempat, yaitu di timur Australia dan di antara Pradesh, India. Nah, ternium yang di India memiliki konsentrasi paling tinggi. Makanya Robert berencana membeli tanah di antara Pradesh. Karena diiming-imingi uang banyak, Raffi pun mulai tergoda dan teringat dengan orang yang bisa membantunya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Rana Tungga. Mereka lalu sepakat untuk bekerja sama, dan di kerjasama itu, Rana Tungga harus mengakuisisi 100 desa supaya mereka bisa mendapat komisi uang triliunan. Jadi, itulah misinya Rana Tungga yang dibilang istrinya tadi, yaitu menjadi triliuner dan menguasai 100 desa. Beberapa hari setelah kesepakatan itu, Rana Tungga memberitahu semua orang bahwa mulai hari itu, seluruh tanah di antara Pradesh akan menjadi miliknya. Dia juga menunjukkan berkas pemindah tanganan sertifikat tanah yang tentu saja semua orang menolak untuk menandatanganinya. Namun, orang-orang yang berani menentang langsung dieksekusi di tempat. Mereka juga disiksa dengan cara brutal dan keji. Dalam ketakutan, semua warga desa akhirnya terpaksa menyerahkan sertifikat mereka tanpa perlawanan. Sampai kemudian tinggal satu desa yang belum ditaklukkan, yaitu Desa Motupalli. Namun polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat malah menyiksa rakyat dan berpihak ke orang berduit kayak di Konoha. Bahkan saat 10 warga demo di kantor pemerintahan setempat, mereka malah disiksa karena dianggap pemberontak. Saat mereka sudah menyerah dan hendak pergi dari desa, Divi berkata bahwa dia tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya itu. Divi yang polos lantas menyarankan agar mereka melapor ke presiden karena sudah tidak ada pilihan lain. Mereka pun menyetujui sarannya Divi. Mereka menyuruh Divi menulis surat lalu memotong jempol mereka sebagai bentuk keputusasaan. Malam itu juga mereka segera mengirimkan paket tersebut ke presiden. Namun ketika hendak kembali ke desa, mereka diserang oleh Rana Tungga dan keluarganya. Satu persatu dari mereka pun dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Rana Tungga lantas mendeklarasikan bahwa tidak ada orang yang bisa membantu warga desa. Semua orang yang berani menentangnya akan mati di tangannya. Usai mendengar kisah itu, Jaat merasa sangat marah dan sedih. Ternyata ada campur tangan takdir kenapa dia memilih makan di warung Simbok, lalu makanannya disenggol si preman sayur. Di sini Jaat pun berjanji pada semua orang di desa bahwa dia akan membawa kedamaian kembali. Masih di hari yang sama, Jaat akhirnya sampai di kantor polisi. Namun bukannya kerja, para polisi malah makan gaji buta. Beberapa sibuk main gaple, ada juga yang tidur siang. Bahkan si Kapolres Sunil Kumar sedang asik mabar.
Dan ketika Jaat hendak mengadukan keluhannya, dia malah dicuekin. Tapi dia tetap menjelaskan masalahnya mulai dari makanan yang disenggol oleh Suhas sampai keributan yang terjadi setelah itu. Ketika Jaat menyebut nama Ramsu, Samidi, dan Rana Tunggak, semua polisi di sana langsung ketar-ketir. Kapolres Sunil Kumar pun segera menyuruhnya untuk diam. Saat beberapa polwan keluar dengan pakaian yang compang-camping, polisi-polisi di sana malah tertawa. Kecuali seorang polisi tua bernama Prakas. Sunil menertawakan para polwan yang berani-beraninya nyenggol Rana Tunggak, padahal sudah diperingatkan sebelumnya. Melihat tingkah laku Sunil yang kaya bangkai itu, Jaat langsung merobek seragam polisi Sunil. Baginya Sunil tidak pantas memakai seragam itu. Naas Jaat tiba-tiba dipukul dari belakang sampai pingsan. Kemudian Jaat diikat menggunakan rantai ke pilar. Sementara para polwan yang mencoba menyelamatkan Jaat juga ikut mendapat perlakuan kasar. Pada saat itu, Sunil langsung mengabari Samidi bahwa orang yang menyerangnya sudah tertangkap. Hingga tak lama kemudian, Samidi dan anak buahnya pun langsung datang ke kantor polisi. Jaat akhirnya digebukin habis-habisan oleh mereka. Namun, anehnya Jaat hanya pasrah. Dan ketika seorang polisi tua melihat sosok Jaat yang lagi disiksa, dia merasa ada yang janggal. Dengan panik, dia meminta kunci motor dan segera pergi dari sana. Sesampainya di rumah, dia langsung mencari sesuatu yang sangat penting. Saat Samidi hendak menyerang Jaat dengan kapak, tiba-tiba terdengar peringatan dari si polisi tua. Ia berusaha memperingatkan bahwa Jaat bukan orang biasa. Lalu seorang narapidana yang tiba-tiba nongol bernama Upendra pun mulai bercerita. 1 tahun yang lalu dia pernah dipenjara di Dhaka, yaitu sebuah penjara tempat para mafia paling berbahaya di dunia dikurung. Suatu hari, satu sosok napi yang pendiam dan misterius bergabung dengan mereka. Dia terlihat cupu dan lemah, tapi saat para napi menghina dan menindasnya, dia langsung mengeluarkan sisi aslinya yang brutal. Dan sosok yang kemudian dipanggil bulldozer itu mampu menghajar para mafia kejam tanpa luka. Mendengar cerita itu, Samidi justru semakin marah, tidak peduli siapa dia, yang pasti Jaat harus mati hari ini. Karena terlanjur ketahuan identitas aslinya, Jaat yang sebelumnya pasrah kini menunjukkan sisi buas yang selama ini tersembunyi. Dengan sangat cepat, Jaat menghancurkan semua orang yang ada di depannya, tak memberi kesempatan musuhnya untuk bertahan. Akhirnya Samidi dan para pengikutnya pun dibabat habis oleh Jaat. Setelah itu, jasad mereka juga digantung di kantor polisi. Setelah puas, Jaat pun bertanya kepada polisi tua yang baik hati tentang gudang senjata. Tak lama setelah itu, Rana Tungga tiba di kantor polisi dan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Adik kesayangannya digantung bersama anak buah lainnya. Lalu Jaat menelepon Rana Tunggak dan memberitahu bahwa itu baru salam perkenalan darinya. Rana tidak perlu repot-repot mencarinya karena Jaatlah yang akan mencari Rana Tungga. Kembali ke Surya Murti yang enggak sampai-sampai ke Motupalli. Di sini Surya diberitahu oleh kantor pusat CBI bahwa ternyata Rana Tungga yang selama ini dia kejar adalah seorang yang sangat berbahaya. Nama aslinya adalah Motubel Karikalan, mantan jenderal pasukan JTF yang dulu dikira sudah mati. Tapi ternyata dia berhasil kabur ke India. Mendengar itu, Surya pun merasa Rana Tungga bukanlah musuh biasa. Karena itu dia meminta bantuan TNI alias Tentara Nasional India untuk mendapatkan pasukan khusus guna menangkap Rana Tungga. Namun karena Motupalli adalah wilayah yang terpencil, tidak ada pasukan khusus di sana. Tetapi sang jenderal memberi kabar bahwa ada satu pasukan khusus yang bisa membantu. Orang itu adalah Brigadir Baldev Pratap Singh, seorang yang tak biasa dengan pengalaman misi tak masuk akal yang tak terhitung jumlahnya. Dan misi terakhirnya adalah membantai mafia asal India di penjara Dhaka. Dia dikenal tidak perlu senjata untuk beraksi, dan ternyata Pak Polisi tua yang mengabarkan lewat HT tadi itu mau memberitahu bahwa Jaat sebenarnya adalah seorang tentara super dari India. Hal itu menambah keyakinan Surya dan kita semua bahwa Jaat adalah sosok yang luar binasa. Sementara itu,
Di pelabuhan terlihat Robert dan Raffi sedang menunggu sertifikat tanah yang belum diatasnamakan Rana Tungga. Tak berselang lama, Rana Tungga dan pasukannya sampai di pelabuhan. Warga desa Motupali yang belum tunduk pun dipaksa menandatangani surat pemindahan sertifikat tanah. Selain itu, Div yang ketahuan menulis surat ke presiden disuruh nulis surat lagi. Kali ini isi suratnya memberitahukan bahwa mereka sudah ikhlas menyerahkan segalanya termasuk nyawa mereka. Melihat teman-temannya dibantai, kakek Makrat berdiri dengan teguh dan berkata bahwa mereka tidak akan gentar. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Akan tetapi pertempuran belum selesai. Dari helikopter Jaat membantai semua pasukan Rana Tungga yang ada di sana dengan senjata yang tak ada habisnya. Jaat menumbangkan mereka semua tanpa ampun. Ketika Jaat hampir menembak Rana Tungga, Divi malah disandra tidak mau membuat anak kecil yang tak berdosa menjadi korban. Jaat pun memilih menyerah. Namun warga desa yang sangat berterima kasih padanya langsung melindungi Jaat. Mereka rela mati demi menyelamatkan sang pahlawan. Hingga entah bagaimana caranya, Divi tiba-tiba menghilang dari sisinya Rana dan kembali ke sisinya Jaat. Setelah itu, Jaat dan Rana Tungga pun berkelahi dengan sangat brutal. Jaat yang kekuatannya tidak bisa disepelekan pada akhirnya bisa menumbangkan sang Rana Tunggak dan ini waktunya Rana Tungga menerima akibat dari semua perbuatannya. Dia digantung di depan seluruh warga desa sebagai bentuk penebusan atas segala kekejamannya. Sedangkan di sisi lain, Laksmi dan para polwan menyerbu rumah Rana Tungga untuk menghadapi Barati. Merasa terpojok, Barati pun memilih untuk ketemu dengan malaikat maut daripada menyerah pada pihak berwajib. Kembali ke pelabuhan seperti di negeri Konoha yang polisinya suka telat, Surya Murti pun akhirnya sampai di saat semuanya sudah selesai. Di sini, warga desa sangat berterima kasih kepada Jaat yang telah menyelamatkan nyawa mereka dan melindungi tanah kelahiran mereka. Bahkan Surya pun merasa sangat hormat karena Jaat telah membantu menyelesaikan semua masalah besar ini. Divisi bocil yang menjadi simbol perjuangan di desa itu akhirnya berterima kasih kepada Jaat. Divi menyebut Jaat sebagai malaikat penolong mereka. Di akhir film, Satya Murti melaporkan kepada presiden bahwa seluruh misi yang diberikan telah selesai. Semua kekacauan telah ditangani dengan tuntas oleh Brigadir Balde Pratap Singh alias Jaat dalam waktu 1 hari dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bagaimana kita sadar terkadang hukum harus diperjuangkan agar berubah, bukan tinggal diam saja. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton film ini and see you.